Minggu ini Tin, by the way ini bakal sering terjadi Tin. Gue kayak mau bernazar nanti kalau Dalot udah nggak di MU gue mau ngapain gitu. Apakah dia paniknya itu 100% salah dia? Enggak. Lu tanya gue, one of the best performance di babak pertama Mason Mount. Ya harus jalan. Nah masalahnya ini gue ngelihatnya kok ini nggak jalan lagi. Sip, kembali lagi ke week 3 dari SMSM. Jadi ini week yang agak menyedihkan, kurang bersemangat, membaca berita MU kurang semangat. Tapi kita sudah berikhtiar, berjanji untuk kita setia 1 tahun ini kita bahas. Dan terlebih sampai mati kita dukung MU. Gimana Tin? Perasaan? Aduh, bikin galau banget ya. Yang kita optimis banget bakal 3 gol. Bantai ya. Terus, aduh, bukan itu doang. Maksudnya mau new signingnya golin, malah golin sih. Oke. Aduh. Ya gue minggu ini Tin, by the way ini bakal sering terjadi Tin. Siap-siap mental aja ya. Kayak gini bakal sering terjadi, tapi kita harus tetap bikin ini jadi interesting. Oke. Oke, kita bahas dulu match lawan Fulham. Dengan adrenalin, rasanya kayak kita bakal juara Premier League. Tiba-tiba 13 menit pertama kita kayak mau juara Premier League. Betul. 4 peluang. Cunha 3 kali, Bruno 1 kali. Tapi nggak jadi gol. Dan seperti biasa, Langsung habis itu down. gitu ya, kelihatan banget down. Habis itu gue ngeliat nih pertandingan kurang satu hal. Apa tuh? Kita nggak mengontrol pertandingan. Basically, setiap kita press, Fulham pasti ada satu pemain yang kosong. Jadi pressingnya kita nggak jalan tuh. Yang biasanya kita press gitu kan. Yang kedua, ini menurut gua ada pinternya juga. Dialognya itu dibikin nggak maju-maju. Jadi ketika press itu benar-benar cuma berdua, bertiga. Biasanya kan kita press ada Dorgunya juga, Betul. ada ininya juga, terus tengahnya gitu kan. Ini tuh enggak. Jadi timpang. Jadi selalu ada pemain kosong. Nah itu yang menurut gua taktik Amorim yang unfortunately tidak Jalan ya. jalan kemarin gitu ya. Katanya si pelatihnya Fulham udah membaca whatever. Tapi gue sebenarnya menurut gua ini bukan jagonya Fulham. Ini pure Jeleknya MU. jelek, taktik nggak jalan, dan yang gue ngomong minggu-minggu lalu, intensitas. Gue udah ngeliat nih intensitasnya kok nggak setinggi waktu di preseason ya, dan ini kelihatan banget begitu lagi. Dan yang Drop paling banget. parah adalah bola kalau ke Luke Shaw pasti balik ke belakang. Itu kayak nonton MU Tahun zaman lalu ya. Ten Hag gitu ya, gitu Bener, loh. bener, Jadi bener. itu yang gue berasa nggak ada passing-passing yang membelah, yang berani gitu ya. Basically Cunha sama Mbeumo nggak terlalu dapat bola loh. Betul. Gitu loh. Itu yang gua merasa. Jadi at the end of the day menurut gua taktik ada, tapi menurut gua kembali lagi mental itu yang menurut gua jadi masalah. Menurut lu gimana? Wah, menurut gua ya mental satu ya. Terus balik lagi emang nggak tahu sih ngomongnya pelatihnya Fulham kan tahu nih bola abis lewat tengah pasti pemain MU gak bakal dapet. Tapi memang bener sih kemarin ya gitu. Cuman gua ada nggak setujunya. Kenapa tuh? Karena kalau memang lu sejago itu harusnya Harusnya bukan dapat banyak. Iya, harusnya dapat banyak. Ya dong. Satu itu. Yang kedua itu golnya dia, shoot pertamanya dia. Bener sih. Jadi iya dia menguasai tengah. Menurut gua kita kalah di tengah. Tapi apakah dia menguasai pertandingan banget sampai Nggak kayak ini? banget lah ya. Enggak juga lah. Cuman considering it's Fulham harusnya kita nggak begitu. Gitu. Dan dibandingin maksudnya pertandingan pertama lawan Arsenal yang passingnya possession kita menang jauh. Betul. Ini pas lawan Fulham ya Kalah gila. possession malah. Dan kalau iya kemarin oper belakang terus panik Bayindir Betul. yang dipakai buat main sampai kiri kanan, habis dari Bayindir pasti langsung lompas. Which is ada tapi Sekali. sekali kan yang awal-awal itu. Sekali doang. Iya itu hampir menurut gue sayang itu nggak gol ya. Kalau itu gol, I think it's a completely different game. Tuh. Tapi itu, aduh, kita ini dikutuk apa gimana sih jadi fans MU nih? Dikutuk apa gimana sih? Masa depan gawang itu masa kagak gol? Itu kalau gol selesai itu pertandingan.
gitu loh. Cuman aduh, gua benar-benar ya, apa sih salahnya jadi fans MU ya? Kenapa sih kita harus ada minggu-minggu durjana? Tapi game kemarin emang kelihatan sih si Diallo sama Bumo tuh masih nggak cocok ya kayaknya ya. Betul. Koneksinya masih belum jalan. Gua selalu merasa Simbumo ini belum fit banget. Oke, Jadi nggak setajam dulu kalau kita lihat lawan Brentford gitu loh. Gue merasanya kayak larinya masih agak lama. Nah, gua sebenarnya pengennya udah jangan Diallo diganti, dia aja diganti. Bumonya ya, benar. Diallonya di depan, masukin Dalot meskipun aduh itu pemain. Jangan kalau gitu ganti-ganti. Diallonya tetap di situ, Brunonya ganti Bumo. Posisinya ya. Jadi tengahnya tuh ada. Jadi kemarin tuh bener-bener kita dapat bola bingung. Dapat bola nggak dikontrol. Akhirnya apa? Turnover. Lama-lama yang di depan pressing itu capek. Kelihatan punya udah nggak bisa ngajar udah nggak bisa ngejar tuh terakhir. Jadi itu menurut gua adalah karena ya itu sepak bola itu at the end of the day adalah domino. Ya, karena tengah nggak pegang, nggak bakal dapet nggak dapet, temen lu lari jadinya capek, akhirnya ketika nyerang konsentrasi udah jelek, ya kan udah nggak mau lagi pas-pas yang terlalu beresiko, akhirnya kita serangan jadi tumpul. Jadi main bola tuh bener-bener ada dominonya, dan domino selama 90 menit itu yang menurut gua kalah. Dan menurut gua ini minggu pertama, ingat nggak gue bilang tentang Bruno Fernandes? Ya, balik lagi Bruno ya. Dan minggu ini dia dapat rumor mau dibeli sama Al Ittihad. Ya, itu yang gua pikir kayaknya namanya pemainnya mau dikasih gaji 1 juta USD 1 minggu kayak geter juga gitu ya. Konsentrasi kurang ini. Ada kan dia yang perintah direbut, lihat kan? Itu kan kelihatan ya orang lagi nggak konsen. Ya kan, habis itu penalti ke planet Mars. Ya kan, alasannya gara-gara disenggol sama wasit. Tantrum banget ya, kayak anak tantrum. Dan lucunya ya, dia marah-marahin titiknya. Gue pikir kayak titiknya diinjek-injek. Biasa kan ada kan back lawan injek-injek titiknya. Kagak, cuman dia disenggol sama... Iya, Leno juga cepet. Iya, apa gitu. Terus dia ngambil bolanya lagi. Kayak gue pikir, what's wrong? Apa? Tapi gue ngeliat tuh pas dia disenggol pertama itu loh, kok disenggol? Gitu loh. Nah, tapi apakah itu alasan yang cukup untuk... Harusnya enggak ya. Dan Bruno nggak pernah loh nendang penalti kayak begitu. Menurut gue itu emotionally atau mentally stabil ya. Karena biasanya dia kan di atas angin. Betul. Kalau ini tenang banget kan, dan jarang nge-shoot kenceng. Selalu flashing. Ya kan? Nah ini yang gue jadi merasa apakah Bruno sudah selesai? Sudah saatnya. Sudah saatnya. Pindah ke Arab. Kalau nih hari Senin depan Bruno pindah ke Arab, lo gimana? Wah, menurut gue ya terlalu mepet. Terlalu mepetnya itu nggak bakal dapat backup. Kenapa? Karena lu lihat deh, sampai sekarang yang bisa replace Bruno Mainu. Tapi si Mainu sama Amorim nggak pernah dimainin. Gue juga bingung sih. Lu mau ganti siapa jadinya? Gue selalu ngelihat kayaknya Amorim ngelihat profilnya Mainu ini nomor 10. Dia soalnya musim lalu tuh ada bilang Mainu itu intensitasnya kurang. Makanya ketika dia mau defend dia selalu masukinnya Ugarte, bukan Mainu. Padahal Mainu awal-awal debut itu mainnya double pivot loh, di belakang sama McTominay. Iya, betul. Sebenarnya dia mulainya itu mainnya tuh itu. Memang dia very stylish, very bisa gocek apa segala macem, dan nggak kelihatan ngoyo. Kalau kayak Mason Mount kan kelihatan tuh bung 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 bung. Nah, kayaknya Amorim tuh kepengennya adalah yang coverage-nya tuh yang gede, lari, gitu. yang ini. Betul. Tapi padahal yang menurut gua kemarin kurang adalah kontrol. Dan kalau Mainu pegang bola, mungkin tim bisa in position dulu, ya kan, bisa ini dulu sebelum bola itu wong. Iya, makanya lo lihat kemarin deh, pas Bruno sama Kase itu, pas oper mereka nggak bakal jalan. Betul. Bruno mau long pass terus, dan abis long pass miss terus, balik-balik lagi kayak gitu kan. Dan dia itu kemarin mobilitasnya rendah. Mungkin kalau ada datanya gue nggak ada ya. Tapi gue kelihatan mah sering banget jalan kaki, jalan santai, nggak buka gitu loh. Kalau biasa kan dia kan mau bola semua ke dia kan. Kemarin itu dia bener-bener nggak begitu loh. Dia diem, temennya yang buka baru dia kebuka, baru dia dioper gitu loh. Jadi gue bilang there's something wrong with Bruno gitu loh. Dan kalau mau dibilang harus Maino gantiin dia, menurut gue lu mau gantiin apanya dulu nih? Kalau gantiin skill set mungkin agak berbeda. Tapi kalau gantiin role, I think we need
gelandang tengah yang lebih stabil dari Betul. Bruno. Bruno taruh nomor 10 sebenarnya. Nah, cuma kan kemarin kita profilnya Amorim nih disiplin banget nih ya, ya kan, tegas banget. Sesuatu juga nggak sih kayak kenapa sih Bruno padahal udah kelihatan banget nih, ya nggak jalan lah nih, Nggak nggak jalan nih. Babak kedua juga kagak diganti, ya diganti, ya balik lain. lagi. Gue mikirnya at the end of the day ya. Kalau kita ngelihat di Indonesia banyak terjadi KKN, di mana-mana akan terjadi KKN. Portugal, ya kan. Habis itu personal brandingnya ya ini kapten kita, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak I think those type of things itu real, tetap ada mau di level apapun. Kita cerita tentang Dalot masuk ke dalam leadership tim minggu lalu kan. Iya. Kayak menurut gua KKN itu pasti tetap ada, and sometimes personal branding itu matters gitu loh. Jadi itu yang gua sayangkan sih. Sebenarnya yang gua belum ini tuh Bumo sebenarnya. Gue nggak merasa dia fit enough untuk main 2 kali 90 menit ini ya. Menurut gue harusnya Bruno dikedepanin, tengahnya masukin Mainu Ugarte, gantiin Casemiro sama Bumo, ya kan. Habis itu try to play gitu loh. Kemarin benar-benar kita nggak main bola. Yang biasanya kita bikin kotak tuh. Si Deliknya masuk ke tengah sama Casemiro itu nggak ada loh kemarin. Benar-benar nggak ada. Bolanya adalah 3 back. Selalu gitu, kanan kiri. Balik lagi kayak zaman dulu. Ya kan, kalau yang awal lawan Arsenal itu kan kita build up-nya kan 2-2. 2 sini, 2 tengah, baru pemain sayap gitu kan. Nah itu sama sekali menurut gue kemarin nggak ada. Dan gue benar-benar kesel. Dan lebih keselnya lagi apa? Udah mau cari gol, yang dimasukin siapa? Maguire sama Heaven. Itu kan ada Zigzi, ada Mainu. Ya jadi ini gue merasa sistem ini, gue nggak setuju orang bilang ganti jadi 4-3-3, gue nggak setuju ya. Tapi menurut gue ini sistem harus bisa lebih accommodating, karena kesannya jadi seakan-akan nih kita nih jadi kayak banyak backup, karena Mason Mount bisa tiba-tiba ke tengah atau semua segala macem gitu kan. Terus kayak kalau zaman dulu ya Ferguson kalau udah mau cari gol nggak peduli strategi, Iya, masukin semua striker, iya, bener. ya kan. Kayak nah itu yang menurut gue tidak bisa dengan Amorim punya style ini gitu loh. Padahal menurut gua itu. Jadi caranya dia adalah ya udah ngandelin nanti dapat corner, makanya kalau corner baru kan back tingginya baru maju. Oke gitu nih, kan. ngomongin ngandalin back tinggi nih. Lo perhatiin gak sih game kemarin? Sesko masuk, tetap nggak ada yang supply. Tapi begitu Maguire masuk, pada baru mau long pass. Padahal kan ngapain gitu? Maksudnya dari awal juga harusnya pas Sesko udah masuk ya udah lu mainlah long pass, long ball. Gitu. Kasihan dari Sesko. Tapi he did a very good job loh. Pegang bola berapa kali ya kan, nggak hilang bolanya. Jadi kesian karena nggak dapet supply gitu loh. Tapi lu tanya gue, bukan cuma dia yang nggak dapet supply. Punya Membuemo. Parah sih nggak dapet. Itu 200 juta bertiga nggak dioper. Bolanya tuh ke Dorgu terus. Betul. Iya kan? Bolanya dikit-dikit ke Dorgu. Dan Dorgu ternyata crossingnya payah ya. Ya nggak konsisten. Nggak konsisten benar. Gitu. Kalau Dalot memang anjing. Dapat crossing sekali kan di ini malah crossing ke belakang. Tapi balik lagi. Kenapa Dalot masuk? Itu yang gue juga bingung gitu loh. Padahal dia lo tuh udah oke banget loh. Kerebut bolanya dia langsung cover. Betul. Cuma memang secara nyerang kemarin dia kurang. Karena tadi gue bilang dia terlalu mundur benar. Karena dipin sama si sayapnya si Fulham gitu loh. Jadi itu. Cuman gue gak ngerti kenapa solusinya ganti jadi Dalot. Karena kita kejebolan karena ya itu si anjing satu itu. Itu udah pas nonton juga gue kayak udah biasa kan? Cerita lama. Lah ngapain? Cerita lama. Itu tuh IQ-nya jongkok bener-bener. Itu lu lagi turnover, ya kan? Lagi di counter attack. Otomatis temen lu tuh kagak ada di depan lu yang bakal buka bola. Semua temen lu lagi di belakang. Dan itu ada gelandang satu tuh yang dia bisa oper. First touch dia kan langsung salah. Mau muter. Iya, mau muter. Half turn tapi di atas. Mana ada sih orang half turn kan bola di bawah lah. Lu bukan Maradona. Gitu lu mau half turn gaya-gaya Kunya yang minggu lalu, yang Fogg gitu loh. Dia mau kayak begitu juga, tapi kerebut. Gue bilang, aduh Dalot nih cerita kisah lama terjadi lagi. Gue beneran sih, gue
gue kayak mau bernazar nanti kalau Dalot udah nggak di MU gue mau ngapain gitu. Kayak Udah sensi banget ya. sensi banget gue merasa itu pemain bener-bener nggak ada nilai tambahnya buat tim, nggak ada apa selain tidak pernah cedera. Iya sih. Fit banget ya. Fit banget, selain tidak pernah cedera nggak ada yang dia bener-bener nilai tambahnya gitu. Oke lah, itu Dalot. Nah, tapi lu lihat gak kemarin? Lumayan sih, maksudnya pemilihan kiper balik lagi ke si Bayindir, ya kan, dibanding Onana. Tapi lu lihat gak pas pertandingan setiap kali corner Betul. panik Bayindir nih ya, kayak ngapain nih, terus jatuh. Betul. Jadi apakah dia paniknya itu 100% salah dia? Enggak. Nggak dijaga kan? Nggak ada yang jagain dia. Tapi dengan gayanya dia begitu, itu membuat tim lu yang lain juga panik. Ngerti kan? Nah, karena kalau itu yang tadi gue bilang domino. Bener. Gitu loh. Tapi dia literally setiap corner itu nggak ada yang jagain. Bener, terus bingung. Pasti ada yang body dia, ada yang ini dia gitu loh. Jadi Kenapa ya? Maksudnya emang si Amorim dan kebobolan MU banyak banget dari set piece Betul. corner. betul. Dari kemarin basically setiap set piece kita setiap corner kita tarik napas kan. Gitu loh. Deg-degan. Iya, literally itu. Dan ini kalau ditanya biasanya ya, set piece ini ada set piece coach-nya. Iya. Jadi memang terpisah dari si Amorim. Karena set piece ini beneran kayak main catur. Gitu, makanya ya sekarang yang paling bajingan set piece kan Arsenal. Bener-bener beli set piece coach yang ini kan. Jago. Dulu Liverpool itu beli throw-in coach. Oke. Bener-bener throw-in. Makanya dulu Liverpool banyak banget dari throw-in tuh bisa, bukan throw-in Arhan ya. Iya. Tapi cuman bedanya tau nggak apa? Throw-innya itu diarahin ke kaki temen. Biar enak dapat. Biar enak dapat langsung ini. Nah itu tuh dulu bahkan sampai ada throw-in coach. Nah menurut gua this type of detail ini yang gua ngerasa di MU nih jadinya kurang gitu loh. Belum ada. Gua nggak tahu belum ada atau ini. Ada mungkin ya, tapi mungkin nggak segimana-gimana, mungkin nggak sejago itu juga gitu. Tapi maksudnya gini lah, kita fans saja kita bisa lihat kok. Masa lu nggak bisa sih ganti? Woi, itu udah ngaco apa nih? banget, udah Gitu ngaco loh. banget. Mungkin 8-9 kali corner selalu ngaheho, ya gak? Bener. Nah terus yang balik lagi ya, kenapa dia langsung tetap maksain pakai Mount? Menurut lu gimana? Oke. Lu tanya gua, one of the best performance di babak pertama Mason Mount. Tapi kan dia nggak bisa bantu nyerang. Salahnya dia adalah karena nggak tahu mau ditaruh di mana ini orang. Bingung gitu. Bingung, jadinya ditaruhnya di false nine aja. Pinter sih. Gitu loh, tapi bingung. Ada kan yang dia dummy Iya. bola sekali ya kan? Ya menurut gua best performance di ini dia. Cuman ya itu, makanya gua melihat jadinya ini taktik ini terlalu rigid sampai jadinya pemain yang harus ngikutin taktik instead of the other way around. Which is nggak apa-apa kalau jalan. Kalau jalan itu benar-benar nggak apa-apa. Maksudnya Pep juga kayak begitu kok. Lu lihat Jack Grealish dari very stylish jadi cuman maju oper, maju oper. Nggak apa-apa juga, tapi ya harus jalan. Nah masalahnya ini gue ngelihatnya kok ini nggak jalan lagi. Ya, pertandingan pertama kita udah optimis, pre-season kita udah optimis, tapi ini nggak jalan lagi dan ini yang menurut gue harus benar-benar di fix. Kalau soal Bayindir, gue have no problem sebenarnya selain corner, dan menurut gue itu corner itu nggak 100% salah dia. Temennya nggak ada yang jagain dia, nggak ada yang support dia. Itu yang menurut gue jadi problem. Apakah dia kecekingan jadi bisa di body? Bisa jadi. Iya kan? Karena dulu De Gea juga gitu. Betul. Tapi menurut gue nggak ada salah. Dia actually quite good kok. Bagus, benar. Ada save, ada satu-satunya menciptakan peluang emas ya dia, ya kan? Jadi menurut gua nggak ada terlalu gimana. Gua nggak merasa Onana juga bisa memberikan nilai plus. Tadinya Onana nilai plusnya adalah opernya, and I think 2 pertandingan ini kita lihat Bayindir operannya bagus, ya kan? Bener. Jadi itu yang gua merasa no problem di sana. Yang sekarang jadi problemnya gua menurut gua mid dan Luke Shaw jadinya. Luke Shaw ya. Bolanya itu kalau ke dia pasti balik. Lu udah tahu pokoknya kalau udah ke dia pasti balik. Pasti balik ke sini, pasti balik. Jadi enggak. Padahal Kunya mungkin nungguin dia dan Kunya tipenya udah lu kasih gue bola setengah, nggak usah bola bagus-bagus atau langsung udah peluang. Gue bisa olah itu dan itu tidak terjadi kemarin. Berarti mungkin masih nungguin si Martinez fit ya. Martinez. Gue ininya Martinez berharap ya. Atau
Heaven, meskipun kemarin nggak kelihatan ya karena Belum. kita nggak terlalu nyerang, tapi menurut kata-katanya dia adalah si Heaven ini harusnya juga bisa ball playing defender karena dia dulunya di Arsenal gelandang yang dijadiin back gitu. Kunya ya itu awal banget ya dia ngotot bagus ya suwe sih orang kalau bilang kalau udah kena tiang ya nah hoki lah. Betul. Cuman memang abis itu ya dia ngejar bola juga udah nggak ada yang Udah, bantuin. betul. Jadinya harusnya pemain yang kayak begini itu luxurious player. Dia harus bisa preserve energinya dia. Cara dia preserve energinya harusnya kalau zaman dulu adalah dikasih role free roll kayak Messi. Jarang pressing ya kan. Tapi kalau lu mau tipenya Amorim, tipe pressing, semuanya harus pressing rame-rame. Kalau enggak, dia yang akan habis tenaganya duluan. Ketika dia dapat bola, udah nggak ada tenaga. Kan kita main bola ya. Kalau lagi kita baru main masih ada tenaga, masih mau Masih semangat. coba-coba. Kalau udah nggak ada ini, kalau gue bisa gue oper dah, udah capek. Jadi itu yang menurut gue domino effect yang terjadi di lawan Fulham ini. Ya untung nggak kalah lah ya tuh. Hampir sih ada yang terakhir ya. Hampir. Tapi balik lagi Euro ya. Ya, itu yang gue bilang Hebat. nih. Gila. Ada yang tinggal one on one dia bisa dapat. Sama siapa sih King ya itu. Nah, itu menurut gue. Dan udah ketinggalan loh. Iya, udah ketinggalan dari belakang, kakinya masih dapat. Jadi gue ya inilah Euro menurut gue ini. Cuman yang lain-lainnya sih yang menurut gue harus improve. Banyak diperbaiki. Iya, dan terutama sebenarnya gue tuh bener-bener kalau dialognya di belakang ada nggak efektif jangan diganti, dimajuin ke depan. Cuman masalahnya ya gantinya tuh cuma dalam. Cuma Dalot. Makanya gue bilang, oke lah beli gelandang, beli kiper, whatever lah. Beli back sayap juga butuh. Soalnya si Nazori masih Cedera. ya? Iya. Dan kalau si dia Mazraoui main, dia juga nggak main di back sayap itu, nggak sanggup juga. Maju mundur ya dia bisa mainnya di Euro punya posisi kan. Back Bener, sayap, nggak bisa di ini. back tengah pinggir. Berarti nggak ada pilihan lain ya? Gak ada, benar-benar Dalot, terus si Dorgu, Diego Leon, that's it. Dan Leon belum pernah main nih. Di Premier League ya belum. Kemarin juga kayaknya nggak ada di bench. Gitu. Jadi menurut gua itu juga urgent dibanding kiper sebenarnya. Betul. Menurut gua ya. Cuman kiper katanya udah mau deal Nah nggak tahu. sama Lamens itu yang pemain dari Belgia. Tapi tunggu si Onana cabut kali ya. Katanya sih Nggak jadi ya, nggak jadi. Katanya kalau ini kan murah. Kecuali kemarin belinya Donnarumma. Oh, jadi satu harus keluar. Jadi kalau Donnarumma atau Emi Martinez mungkin iya. Tapi kalau ini enggak, considering nanti ada Januari ada AFCON. Onana. Nah, by Iya, the way, kenapa itu sih nanti AFCON. Nggak ada Onana, nggak ada Diallo, nggak ada Buemo. Oh iya benar. Kalau ada Baleba, Semua nggak ya? ada Baleba. Jadi itu juga something yang harus Pikirin. dipikirin kan. Januari sampai Februari itu nggak ada ini. Nah, anyway, gua kemarin nonton satu klip 231 shot yang dihadapin sama kiper baru kita yang katanya kiper baru itu. Actually quite decent loh. Kejebolannya mirip kejebolannya Onana sama ini sebenarnya. Kejebolan karena kalau ada crossing nggak ngambil duluan. Jadi nunggu di shot, nunggu di apa. Tapi actually waktu dia dapat itu bola-bola yang gua tahu tuh kemarin kan ada Bayindir gini ketepis kan, yang harusnya menurut gue bisa ditangkap. Nah, bola-bola kayak begitu ketangkep semua, bahkan yang di atas. Nempel gitu. Nempel, Kayak bener-bener. De Gea dong. Bener, dan persis De Gea suka pakai kaki. Oke. Jadi suka pakai kaki. Jadi gue ngelihatnya apakah ini pemain yang langsung jadi starter, mungkin belum. mungkin di cut gitu ya. Tapi menurut gue quite okay gitu loh. Tapi ini sisa 1 minggu kurang transfer window. Gue berharap itu Garnacho, Anthony, Sancho cepet-cepet Malaysia, cepet-cepet dapet ini. Højlund juga kemungkinan Napoli ya? Napoli. Jadinya. Yang gue takut ya kalau Maino sama Bruno Fernandes. Iya. Mainu juga soalnya dikabarkan pengen cabut ya. Dia belum sign kontrak. Dia belum. Kenapa dia belum sign kontrak? Dia ngelihat Rashford. Rashford itu pemain akademi dapat gaji langsung 250 juta di kontrak pertama apa keduanya. Ini dia juga lagi mau sign kontrak. Dia mau 180. Which is sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi sekarang itu sama si Ineos itu udah diturunin.
nggak ada lagi tuh nanti pemain gaji 300.000 tuh udah nggak ada gitu loh. Gaji 250.000 itu ya udah levelnya harus Bruno gitu loh. Nah berarti pemain-pemain yang inti tapi ini itu di angka 180 itu. Actually Mbeumo punya itu di situ. Nah, harusnya dia masih Di bawah 150, 140 gitu loh. Nah tapi ini dia mintanya langsung di 180. 180. Nah ada masalah nggak dengan itu? Masalahnya adalah kalau ini pemain long term, kan dia akan Naik terus. dia akan renew kontrak karena naiknya semana. Nah nanti kalau naiknya bener-bener dia si gila banget, kayak Mo Salah, nggak apa-apa. Sekarang Mo Salah tuh udah naiknya sih gila banget gitu loh. Tapi kalau dia nanggung, nah otomatis nanti gaji ketinggian nggak bisa jual lagi gitu loh. Nah Bener. jadi dilemanya itu, apakah gue mau Maino stay? Definitely 100%. I Mau. think gue mau dia stay. Apakah dia nomor 10? Menurut gue nomor 10-nya sekarang udah banyak, bahkan to the point sampai Bruno aja gak dimainin di situ, apalagi dia. Kalau harus di tengah, apakah dia bisa? Menurut gue sangat bisa, cuman butuh ini Tandemnya ya. tandemnya begitu. Berarti ya nggak tahu nih, Baleba kan udah pasti nggak mungkin ya, kemahalan. Tapi dia juga masih belum nyari pemain lain ya. Baleba by the way kemarin lawan Brighton mainnya jelek banget. Iya betul. Persis kayak Bruno. Otaknya udah nggak di situ kayaknya ya, tapi apa namanya, hopefully lah ada transfer window Tinggal seminggu ini nih, dadakan. bisa jadi something lah. Gitu. Nah tinggal seminggu ini kan ada cup juga ya lawan Grimsby. Rotasi nggak nih? Nah kalau lu tanya gua kemarin pikirnya kalau ini menang, ini pasti harusnya pemain muda dimainin. Betul nih. Tapi I think ini waktunya Dia ini, harus dapat menang kan? satu mereka harus dapat menang, dua mereka harus golin nih. Tim ini tuh 200 juta punya strikernya harus golin supaya lebih pede. Ingat nggak kata-katanya Nistelrooy kayaknya? Bikin gol itu kayak saus kecap, saus tomat. Kalau sekali nggak keluar terus, tapi nanti sekali pas keluar blur gitu loh. Nah ini sama. Jadi gue sih kepengennya justru Sesko main dari awal, ya kan. Habis itu Mainu dimainin. Mungkin kesempatan main dulu ya. Habis itu mungkin ada Leon? pemain muda dikit-dikit Leon gitu ya yang dimainin gitu. Tapi gue ngelihatnya kayaknya nggak sampai semuanya pemain muda deh. Gitu. Divisi berapa ya itu Grimsby? Dua. Divisi 2 ya. Dia ya mainnya di kandang dia lagi ya. Ah, Lumayan pressure lah. tapi harusnya bisa menang lah ya. Kalau nggak menang kan bingung juga sih. Harus menang sih. Iya. Nah, tapi kan abis itu langsung lawan Burnley. Makanya kesempatannya si Amorim nih harusnya untuk rotasi. Betul. Tapi kalau dia kalah, Bingung sih. bingung. Tapi kayaknya nggak pernah kalah di situ karena kita nggak pernah main Nggak dari pernah situ, main di situ. dari ronde situ. Gitu. By the way, Burnley juga main. Iya, Burnley Jadi juga Burnley main. juga main. Jadi bukan kayak kita main, Burnley nggak main. Jadi nanti kita Lebih recovery capek. lebih capek. Enggak, Burnley juga main di EFL ini. Gitu. Dan kemarin gue cek-cek dikit Burnley. Pertandingan pertama kan dia kalah. Sorry, kalah. Habis itu dia menang Menang lawan Sunderland. lawan Sunderland. Padahal Sunderland awalnya menang Iya. 3-0 lawan West Ham kalau nggak salah ya. Nah ini habis itu gue lihat pemainnya, ternyata banyak pemain MU juga ya. Ada Tuan Zebe, ada Hannibal Mibri, Oh iya. ada pemain-pemain ini juga, ada Chelsea, strikernya Chelsea, Broja, Oh iya, bro. Broja, gitu. Jadi sebenarnya gue ngelihatnya pemainnya apakah 100% jelek banget semua? Enggak juga, ya tipikal So-so lah. Maksudnya bukan kayak siapa ya tahun lalu tuh ada kayak pemainnya tuh nggak pernah main di Premier League semua, gitu loh. Nah ini tuh pemainnya sebenarnya kayak Tuan Zebe itu kan main sama Ipswich, main Betul. terus loh dia sama Ipswich gitu loh. Jadi gue ngelihatnya, tapi harusnya bisa lah anjir. Apakah kita delusional lagi? Enggak lah ya anjing. Udah mau 3-0 lawan Fulham. Iya, aduh. Ini lawan Burnley. Oke, Grimsby berapa kosong? Grimsby ya. Jadi pesimis. 2-0. Harusnya bisa ya. 2 asalkan mungkin kesempatan dia mau istirahatin Mbeumo, Amad Diallo ditaruh depan, Ya. mungkin bisa. Atau gimana gua nggak ngerti deh.
Gua mikirnya gini, kalau babak pertama golnya di atas 2 bisa banyak banget. Oke, Makin wow gitu. Tapi kalau di babak pertama 0-0 mungkin berat. ya gol-gol 1 lah, 2 lah gitu. Iya. Itu menurut gue ya. Gitu. Kalau lawan Burnley Wah, lawan Burnley sih sama-sama capek ya. sama-sama capek. Tetap optimis menang. Seharusnya. Asalkan si Amorim berani tegas sih menurut gua kayak lu udah tau lah si Bruno nggak bisa main dengan sistem kayak begini. Tapi antara dia berani tuker Bruno, maksudnya di sub atau Bruno pindah posisi. Ya. Ya. Nah, menurut gua kemarin dia terlalu stick to Kunyan Bomo. Iya ngarepin banget. Bener-bener sih. mereka dan Bruno ini mungkin di otak dia adalah ini 3 pemain kunci gua nggak boleh cabut, Nggak boleh tiga-tiganya. diganti. Ya, gua ngeliatnya ya nggak gitu-gitu juga lah. Gua ngeliatnya si Bomonya sih. Maksud gua merasa ini orang pantatnya kayak bebek anjir. Tebel banget gitu ya. Kayak Luke Shaw zaman dulu. Iya sih. Gitu loh. Nah, Semok-semok. iya. Nah, gue nggak tahu. Sebenarnya sih kalau gue lihat-lihat dari dulu memang bukan yang lean juga, tapi kayaknya ini agak kegendutan dikit gitu loh. Jadi gue rasanya ini belum fit banget. fit banget. Tapi apakah butuh kita pantat-pantat kayak gitu? Butuh. Ingat Eden Hazard, Ya. Mo Salah, Iya. itu kan pantat-pantat kayak begitu tuh yang bisa ting orang gitu kan. Nah, jadi gue ngerasanya mungkin dia main-main ini 1 bulan bisa lebih fit lah gitu. Tapi gue bener-bener pengen lihat Sesko dapat Nah, menurut gua satu lagi sih kalau Sesko main, kalau yang lainnya belum berani, belum percaya sama dia, nggak bakal dapat gol deh. Iya. Tinggal itu sih problemnya. Mending kalau emang lu pengen gol, Zirkzee aja mainin daripada Mason Mount. Ya. Mason Mount-nya turun justru Iya, mungkin. ke tengah. Iya. Menurut gue bisa dulu kan Mason Mount di Chelsea main 3 back kan? By the way, Ini videografer kita hari Hari ini ini Chelsea. Waktu itu Liverpool. Mason Mount main tengahnya 3 back itu kan waktu zamannya si siapa? Nah, sebenarnya bisa dan sebenarnya si Ten Hag beli Mason Mount itu karena bisa half turn-nya di tengah itu loh. Dapat bola putar bisa pas lah. ngalirin bolanya ya. Gue juga bingung nih kadang-kadang. Minggu lalu gue mulai merasa Amorim ini makin make sense. Minggu ini gue merasa kok agak kurang make sense lagi gitu. Parah sih. Maksudnya lawan Fulham keputusan-keputusan dia agak membingungkan. Ya, Satu yang balik lagi yang pertama gue bilang Diallo diganti. ya, Menurut gue kayak nggak perlu diganti itu masih oke. iya. Terus ya iya bener udah tahu mau ngejar gol. Masukinnya Maguire. Itu keinget apa tau nggak? David Moyes zaman Fellaini. Oh ya bener. Tapi masih berhasil. Fellaini. Zaman Mourinho kan dikit-dikit Fellaini. Wow. Ngomong-ngomong Moyes deh. Malam kemarin mereka bagus. Menang. Everton menang. Iya. Grealish lumayan sih ternyata. Dan mereka beli Tyler Dibling. Tyler Dibling itu pemain Southampton. Jago banget. Gocekannya tuh licin. Oke. Mau dibeli MU dibilang 100 juta. Sialan. Nah, Begitu tapi dibeli sama ini 40 juta. Kemarin itu waktu mau dibeli MU 100 juta, ada yang bilang, kalau 100 juta beli dia, mendingan beli klubnya aja. Klubnya harganya segitu. Gitu, akhirnya dibeli sama Everton. Ya, let's see lah ya. Apa yang bisa terini. Yang gua khawatir banget tuh West Ham. West Ham kan, lagi paling bawah nih sekarang ya. Bisa degradasi loh. Gua Padahal ngeliat, ada Paketa. iya cuman Kudusnya udah nggak ada. Oh iya, Kudus Itu Tottenham udah ya. nggak ada. Kudus pindah. Iya udah nggak ada ininya dan mainnya kemarin hancur-hancuran sih. Gua agak khawatir sih. Match kemarin lawan siapa sih? Chelsea. Chelsea. Oh, Joao Pedro ya. Wah, jago banget sih. Ya, oke. Jago. Gitu. Arsenal Kemarin jalan, Gyökeres golin. meskipun Akhirnya kayak ya. gua ya sebelum gol itu mainnya nggak terlalu bagus. Bener, tapi Jadi gua stopin gara-gara gol. Tapi habis itu ya itu efek domino itu loh. Ketika orang kejebolan orang mau ini pasti makin kebuka. Gyökeres bisa dari pinggir apa segala macam tuh karena pertandingan udah kebuka gitu Oke, loh. Tapi yang bikin- dari sebelumnya tuh jelek sih. yang bikin kaget week kedua apa? City kalah sama kamu. 2-0 ya. Gua nonton juga sih itu. Sebenarnya awal-awal dia kayak Bagus. MU, Iya. dia menang mulu. Iya. Tapi nggak ada gol. makin belakang makin bingung mau mainnya gimana. Kira ya kalah dah.
Itu lumayan kaget sih. Liverpool gila menit ya. terakhir ya wasit sih bener. Dikasih 11 menit ya. Jujur gue nggak nonton, tadinya gue mau nonton tapi gue nggak nonton. Gue nonton highlight, emang si Ekitike sih lethal banget sih. Gila, dia pede banget nge-shoot. Tapi memang abis itu kan Gordon red card. Ya Ya, beda lah. Tapi lawan 10 pemain malah Masih imbang kebobolan 2. Nah, ya, gitu. Nah, cuman yang golin dia anak muda, Pak. Umur berapa? 16. 16 tahun. Rio Ngoa. Rio Ngoa. Nah, itu Subolanya jago banget tuh. Iya. Ini lagi gila loh. Jadi di Arsenal ada si Dauman yang bikin ini apa? Penalti. Iya, benar. Terus ini si Ada Rio. 16 tahun. Yang kita sedih malah MU. Obi kita Gak dimainin. Tidak Obi jadi nggak ada nih. Benar. Gitu. Padahal di U21 dia golin kemarin. By the way, Mungkin main gak nih lawan Grimsby? bisa jadi. Tapi kan ada Sasko juga mau Iya, bisa mau main, Zirkzee juga Ya, main ya. Agak menurut gua agak susah sih. Kemarin soalnya karena lawannya Højlund sama Zirkzee, terus Zirkzee-nya dijadiin 10, jadi dia ada peluang ya tahun lalu ya. Ini ada Sesko, gua nggak tahu sih gimana. JJ Gabriel yang gue bilang kemarin golin. Gila sih. Gila kan? Jago sih. Iya, Tapi golin. emang agak pendek ya. Iya, pendek kecil. Tapi dia golin kan kemarin. Golin si Kai Rooney juga Kayak golin. ya oke. U18. Tapi ya kalau mau dibandingin, ini si Rio ini umur 16 sudah. Bener sih, udah main di Udah main Premier di League. Premier League gila. Jadi ini memang makin muda ya. Mungkin karena Yamal. Jadi semua merasa ya kenapa harus nunggu 21 tahun baru debut. Kenapa nggak 17 tahun gitu loh. Jadi Bener itu sih. menurut gue juga inspiration kali ya. Jadi makin inilah. Apalagi yang mau kita bahas dari MU? Transfer deh. Tinggal Sampai Senin nih. Kalau Butuh banget gak sih? kita stay as it is, kira-kira ranking berapa jadinya? Aduh. Kan kemarin habis gila. lihat Fulham. 10 besar tuh udah bersyukur deh kayaknya deh. Kemarin. Soalnya nggak ada backupnya menurut gua. Ya, Nggak ada lapisnya. Lu kalau satu ada cedera di posisi Bruno deh cedera atau send off, ya. pusing deh. Kalau menurut gue sih secara posisi ada yang backup, tapi secara skill set. Cuman jeleknya Amorim dia nggak accounting skill set banget. Jadi kayak misalnya skill setnya Euro itu memang long ball-nya gitu kan. Nah itu nggak di abuse terus, Nggak kayak dipakai gitu. Nggak ya, dipakai nggak terus gitu loh. Maksudnya punya skill setnya adalah bawa bola dari bawah, nggak dipakai terus gitu loh. Jadi sistem di atas dari skill set itu yang gue agak khawatir. Ya, tapi kalau apakah bisa mengisi 11 pemain dengan cukup ini yang kemarin itu kita bilang, kita kayaknya pelapisnya oke karena skill setnya rata-ratanya Sama. gitu loh. Cuman ya itu gue setuju, yang gue takut sebenarnya beneran gue takut bukan cuma tengah ini bisa nanti ketika udah makin nyetel, makin fit, mungkin bisa ada day-nya Casemiro jadi jago ya kan. Gue khawatirnya beneran back sayap kalau gue. Kalau udah amat cedera udah dialog sampai mati kita. Tapi nggak ada rumor mencari back sayap juga ya? Nggak ada juga. Bener-bener nggak ada. Itu yang gue inilah. Cuman ya kalau gue dengan ngelihat ada kemungkinan kemarin kayak Fulham ya 6 lah. Turun lah ya jadi. 6 lah, kemarin 4. Kemarin lagi mau juara. Sekarang agak realistis dikit. Realistis lah, 6 lah. Kecuali ya benar-benar abis ini mereka look in the mirror and mereka Reflect ya. reflect, and then which is kayaknya nggak ada deh itu di pemain MU semenjak gua melihat Dalot. Setiap minggu latihan bola, setiap minggu kagak ada improvement coba. Dalot ya. Iya, gue bingung nih pemain. Kayaknya kita aja kalau main bola seminggu sekali kita ada kadang-kadang kita makin jago. Makin tahu, oh ini Makin kayaknya gue nggak bisa gini Iya, deh. teman kita Jesse tuh Nah. setiap main makin jago. Iya, Ya kan? Habib Bus- Ini tiap minggu main gak makin jago anjir. Gue capek bener dah. Ah. Ya udah. Anything lagi yang mau kita bahas, Tim? Gak ada Burnley ya. aman, Burnley aman. Kita udah ngomong 40 menit. Kali ini makin lebih pendek. Kembali lagi ya, ini minggu-minggu sedih. Jadi tidak excited ngomonginnya. Tapi hopefully teman-teman bisa enjoy
pembahasan kita di minggu ini. Kita hopefully minggu depan kita dengan mood yang lebih bagus. By the way, kita masih tetap membuka buat teman-teman yang mau collaborate dengan kita. Kita butuh banyak editor, desainer, ya kan. Kemarin desain-desain kita udah lumayan makin keren gitu ya. Community, kita mau bikin grup-grup juga. Kita mungkin nanti bikin activity, nonton bareng dan segala macam. Feel free, ini komunitas yang gue kepengen kita semua bisa mencurahkan kecintaan kita sama MU sampai mati di komunitas ini. Sip. Itu aja. See you on next week.